Di sini saya akan membuat logo yang memuat konsep geometri bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang pertama, saya membuat elemen pola. Di sini yang pertama saya membuat lingkaran terlebih dahulu dengan memanfaatkan fitur ellipse tool. Lalu saya memakai shortcut Ctrl+C plus F untuk copy paste di tempat yang sama. Untuk membuat lingkaran di dalam pada bagian pola yang berbentuk lonjong dengan mengecilkan pada masing-masing sisi kiri dan kanan. Kemudian saya akan membuat garis tengah pada bagian pola dengan memanfaatkan fitur line segment tool, dan saya menggunakan shortcut lagi untuk Ctrl+C plus F untuk copy paste di tempat yang sama. Kemudian saya merotasikan garis kedua sebesar 0 derajat yang awalnya 270 derajat. Setelah itu saya memanfaatkan shortcut Alt plus Shift, kemudian saya klik shape yang akan saya drag, kemudian saya tarik ke atas untuk copy paste link shape yang saya inginkan di tempat yang saya inginkan juga. Itu kedua shape tersebut saya tempatkan pada bagian seperempat atau kurang dari seperempat dari lingkaran yang awalnya sebagai bentuk lengkung dari permukaan atas dan bawah pola. Kemudian saya menyesuaikan letak lengkungan dalam pola tersebut, dan saya menghapuskan bagian-bagian yang tidak diinginkan karena hanya seperempat bagian ataupun kurang dari lingkaran yang awalnya tadi untuk membentuk bagian bawah dari pola tersebut. Saya di sini memanfaatkan shortcut pada bagian Sclerosis tool atau C. Kita bisa mengklik shortcut C. Setelah selesai membentuk bentuk yang pola yang saya inginkan, kemudian saya akan grup dari beberapa item yang saya gunakan dengan cara blok semua bagian yang ingin saya grup, kemudian saya menggunakan shortcut Ctrl+G. Yang kedua, saya akan menggambar elemen segitiga dengan memanfaatkan fitur polygon tool, kemudian saya klik di sembarang arah agar muncul pop-up polygon, kemudian slide yang saya inginkan. Karena segitiga, saya ubah slide yang awalnya 6 menjadi 3, kemudian saya klik OK. Setelah itu karena saya ingin menumpulkan setiap titik sudut pada segitiga tersebut, saya memanfaatkan fitur direct selection tool untuk memilih beberapa titik sudut yang akan saya pilih dengan klik shift untuk memilih ketiga-tiganya, kemudian saya tarik ke dalam untuk menumpulkan dari titik-titik sudut tersebut. Nah, setelah itu saya memindahkan segitiga tersebut ke samping pola yang sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat elemen persegi dengan memanfaatkan rectangle tool atau bisa menggunakan shortcut M. Untuk menumpulkan setiap titik sudut yang ada dalam persegi tersebut, saya menggunakan cara yang sama seperti pada gambar segitiga sebelumnya. Yang keempat, saya akan membuat gambar lingkaran menggunakan ellipse tool atau shortcut L. Nah, untuk menyamakan panjang dari diameternya, saya menekan tombol shift, kemudian saya tarik mau sebesar apa lingkaran yang ingin saya buat. Setelah itu saya akan memberikan warna kepada beberapa elemen yang sudah saya buat dengan cara mengklik shape yang ingin saya warna, kemudian pada bagian properties terdapat fill dan stroke. Jika ingin garis luar yang saya warna, maka saya memilih stroke, kemudian saya ubah menjadi bentuk RGB agar muncul kode di bawah. Nah, untuk memunculkan kode RGB yaitu dengan cara mengklik strip 3 pada bagian kanan atas pada pop-up yang muncul ketika kita memilih stroke atau fill. Nah, di bawah sana nanti akan muncul hashtag kode warna yang diinginkan untuk menyamakan beberapa warna yang ingin kita berikan warna yang sama. Elemen selanjutnya yang akan saya buat yaitu elemen jangka, yakni yang pertama saya membentuk lingkaran terlebih dahulu, kemudian mewarna dengan warna navy sesuai dengan gambar-gambar sebelumnya. Kemudian saya menekan Ctrl+C plus F untuk copy paste di tempat untuk bagian dalam di bagian ujung untuk jangka tersebut. Setelah itu saya membuat persegi panjang dengan memanfaatkan rectangle tool untuk membuat bagian di atas lingkaran sebagai pegangan pada saat menggunakan jangka. Kemudian saya menggunakan direct selection tool untuk memilih dua bagian teratas pada persegi panjang tersebut untuk melengkungkan bagian atas
bagian persegi panjang tersebut dan saya mengecilkan atau memendekkan persegi panjang tadi menjadi setengah bagiannya. Kemudian saya meletakkan persegi panjang tadi ke atas lingkaran. Lalu saya klik elemen lingkaran yang sudah saya buat tadi untuk meletakkan pada bagian paling depan dari persegi panjang tadi. Dengan cara klik kanan, kemudian saya klik arrange, saya pilih bring to front. Lalu saya akan membuat kaki dari jangka tersebut dengan membuat persegi panjang dengan memanfaatkan rectangle tool dengan menyesuaikan panjang yang dibutuhkan. Kemudian saya juga copy paste persegi panjang yang sudah saya buat sebelumnya, kemudian saya buat lebih pendek untuk membuat lancip di bagian bawah dengan memanfaatkan kurvatur tool yang awalnya persegi panjang menjadi bentuk segitiga lancip. Kemudian saya juga menambahkan beberapa titik untuk membuat nyata seperti bentuk jangka. Kemudian bagian yang sudah jadi saya blok, kemudian saya memanfaatkan pathfinder pada bagian shape mode unit. Kemudian saya copy paste untuk membuat kaki yang satunya lagi, dan saya membalikkan arah yang awalnya berhadapan menjadi berlawanan arah dengan menggunakan flip horizontal. Nah, setelah itu saya sesuaikan seperti bentuk jangka, kemudian saya group. Ketika sudah menjadi bentuk seperti yang saya inginkan, seperti jangka pada umumnya, setelah itu saya copy paste bola yang sebelumnya sudah saya buat, saya letakkan di antara jangka yang terbuka. Setelah itu saya menyesuaikan posisi bola dengan jangka yang sudah saya buat, kemudian saya group. Setelah itu saya membuat background dengan bentuk persegi panjang, kemudian saya lengkungkan setiap titik sudutnya dan saya menata beberapa elemen yang sudah saya buat dengan susunan yang sudah saya inginkan dengan besaran setiap elemen-elemennya yang sudah saya tetapkan atau sudah saya rancangkan sebelumnya. Kemudian saya menuliskan judul yakni Geospera menggunakan fitur teks yakni type tool. Kemudian saya klik di bagian yang ingin saya tuliskan judulnya, kemudian saya ketikkan judul saya yakni Geospera. Kemudian saya memilih tulisan dengan pada bagian properties, kemudian akan muncul di bagian bawah karakter pada gambar seperti kaca pembesar. Kemudian di situ dapat diklik, saya menyesuaikan seperti apa font yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan font Copper Black. Nah, setelah itu saya membuat busur, namun di sini saya menggunakan busur derajat yang seharusnya 180, tapi di sini saya gunakan 90 derajat saja. Saya menggunakan perempat lingkaran untuk membuat busur tersebut. Kemudian saya juga memanfaatkan line segment tool untuk membuat pembatas-pembatas pada bagian busur itu. Seperti pada busur umumnya, pembatas-pembatas itu nanti juga pada busur digunakan untuk membaca berapa derajat dari suatu bangun. Dalam pembuatan busur ini saya hanya mengatur tebal tipisnya suatu struk berapa pt, seperti bagian luar itu menggunakan 3 atau 5 pt dan bagian dalam menggunakan 2 pt. Kemudian saya mengatur kemiringan dari garis-garis pada busur yang bagian dalam itu menggunakan ukuran sudut pada bagian properties. Memilih membuat elemen busur dan jangka pada logo ini karena busur dan jangka berperan penting dalam materi atau konsep geometri, karena untuk membuat lingkaran yang sempurna kita memerlukan alat seperti jangka, sedangkan busur digunakan dalam bidang geometri untuk mengukur besar kecilnya suatu sudut dalam suatu bangun. Setelah busurnya jadi, saya meletakkan busur yang sudah jadi ke logo yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian saya menambahkan busur tersebut di bawah bagian jangka. Setelah itu busur tersebut masih saya sesuaikan lagi untuk tebal dan tipis struknya. Selain itu, elemen segitiga, lingkaran, dan persegi, kemudian juga bola saya gunakan sebagai representasi bentuk bangun datar dan bangun ruang dari geometri. Ini adalah hasil dari logo yang sudah saya buat yang mengusung konsep geometri. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.